Sahabat mancing, satu lagi reel yang terbaru dari miliknya Iroli. Ini adalah Iroli Savana. Jadi reel satu ini harganya tidak terlalu mahal dan saya akan gunakan untuk memancing ultralight sabar mancing, karena yang saya pegang ini adalah reel dengan ukuran 1000. Oke, langsung saja kita review, kita unboxing dan kita cek apa isi dalaman daripada reel dari miliknya Iroli Savana ini. Tampilannya sudah cukup premium ya, dengan tulisan warna silver kayak gini. Ini adalah Iroli Savana spinning reel. Nah, kemudian kalau dari spesifikasi bisa dilihat di sini, yang saya pegang adalah seri 1000 5.2/1. Kemudian line capacity 0,18220, 0,20 sampai dengan 180 dan 0,26 hanya 100 meter saja. Oke, kalau dilihat di sini fiturnya ya seperti biasa, seperti halnya yang lain. Oke ya, kita coba buka. Untuk reelnya sendiri yang kita dapetin ini reelnya, kemudian ini handle-nya, dan juga ada sedikit kitab-kitab ini yang bisa dibaca. Ya lumayan lah untuk misalnya nanti kalau bongkar-bongkar ini ada. Oke ya, petunjuknya sip lah. Nah, kemudian kita coba untuk lihat unitnya. Baik, ini dia, dan handle-nya seperti ini. Sepintas kalau saya lihat ini mirip dengan reel legend dari reel kenamaan ya. Ini kalau saya boleh sebut sih mirip dengan Shimano Sienna ini. Oke ya, kita bakal coba apakah dengan harga segini mampu. Di dalamnya juga bagus, kita bakal cek. Ini untuk handle sudah screen handle atau power handle, dan handle-nya cukup unik ya, karena di sini kita bisa, nampaknya sini bisa dibuka ini. Cuman dia nggak bisa nekuk ini. Cuman seperti ini saja. Oke, masih menggunakan rubber seperti ini. Lalu kemudian kita bakal cek, oh ya, smooth dulu deh. Ketika kita pasang. Oke. Baik, seperti ini. Unitnya seperti ini, dan kalau kita lihat dengan model spool seperti ini enak buat mancing jigging, mancing casting juga mantap banget nih. Dengan model bibir spool yang miring seperti ini ya, jadi pasti bakal enak buat kita mancing casting seperti itu saat mancing. Baik, langsung kita coba buka di bagian drag knob-nya, drag knob yang cukup besar di bagian depan dengan pegangan yang cukup nyaman. Ini ada seal merah seperti ini, seperti halnya pada reel ekonomis pada umumnya. Lalu kemudian kita bakal cek lagi di bagian spoolnya menggunakan klikernya model cawan seperti ini. Ya, seperti halnya reel kekinian. Dan kita bakal cek di sini bagian drag washer-nya. Drag washer. Oke ya, masih belum carbon tag. Tentu saja untuk reel ultralight biasanya tidak menggunakan carbon tag ya, memang karena kalau kekuatannya terlalu besar untuk drag itu malah membuat putus senar yang kecil-kecil nih saat mancing ya. Jadi menyesuaikan ini saja sudah cukup. Kalaupun ikannya besar, nanti tentunya kita akan meladeninya dengan cara yang sabar ya, atau cara yang halus lah istilahnya, dengan tarik ulur aja. Oke, kemudian kalau kita cek di bagian yang lain, oke, ini ada dua. Perhatikan di sini, ini ada double ya, double ring bagian bawah. Kemudian ini washernya juga ada double. Berapa ini? 3 bahkan. Oke, ada double ya, sama-sama double. Ini mungkin ada bagusnya. Jadi ketika ada senar yang nanti menumpuk ke depan ke bawah, ini kita bisa kurangi atau bisa kita tambahin.
cukup cerdas lah ini reel, lumayan. Kemudian kita bakal cek bagian line ruler. Oh ya, handle saya putus dulu atau saya buka dulu. Bagian line ruler kita bakal cek. Ini kalau bagus saya bisa acungi jempol berapa line rulernya. Kalau oke, ini kita bisa lihat ada dua ball bearing ya yang ada di sini. Ada dua ball bearing saat mancing, dan ini juga sudah tertutup semua. Ball bearingnya ada dua seperti ini. Sip, ini susah banget nih. Nah, ini ball bearingnya ada dua. Ini ada ball bearing lagi satu. Ya, untuk reel harga ekonomis ini sudah cukup luar biasa. Dengan modelnya seperti ini ya. Jadi bagian tengah itu dia di ada pembatasnya antara ball bearing satu dengan ball bearing yang kedua. Jadi dia sama-sama mengimbangi lah istilahnya kekuatan antara yang kanan dengan yang kiri. Jadi seperti itu. Menurut saya bagus ya. Ketimbang dia harus ditumpuk, malah nggak ada gunanya dia nantinya. Jadi menekan di sini, kemudian menekan di bagian sini. Oke, cukup bagus saat mancing. Lalu ya model bell wire-nya seperti ini. Nah, untuk ini tanpa bell wire saya tekan seperti ini cukup kokoh ya untuk reel harga ekonomis. Ini lumayan bagus sih menurut saya. Kemudian untuk bagian ini kita bakal cek bagian lever kick, bell spring guide-nya. Wah, ini perhatikan saat mancing, sahabat mancing bisa melihat sendiri. Ini kualitasnya beda ya. Jadi spiralnya juga ini tebal, kemudian bagian ini juga tebal ya. Bell spring guide-nya, kemudian lever kick-nya juga seperti ini. Jadi cukup tebal sahabat mancing. Oke, ini lumayan bagus untuk reel ultralight. Kemudian kita bakal coba buka ya. Di sini sudah ada seal di bagian penutup ataupun di bagian mur pengancing rotor. Oke, kita bakal cek. Nah, ini seperti ini. Ada juga sealnya. Ada seal di sini. Kemudian kita bisa copot bagian ini ya. Ini plastik aja sih sebenarnya. Mungkin kalau bisa dibilang pemanis sih juga enggak, karena ini juga lumayan untuk menutup bagian-bagian ini ya. Oke, kemudian kita bongkar. Dan ini kunci 10. Sip, cuman ini murnya sih biasa-biasa aja. Padahal kemarin-kemarin Iroli membuat murnya ini cukup bagus lah, kelihatan premium ya. Ini masih standar seperti ini. Tapi kita cek di dalamnya. Oke, di dalamnya seperti ini, sahabat mancing. Kita bisa melihat ya. Ini sudah tertutup rapat sekali. Jadi untuk bagian one way atau anti reverse-nya sudah aman menurut saya. Dan di sini juga ada seal, mirip dengan Iroli Sepia. Bagian sini ada seal-nya, mencegah air masuk. Ya walaupun nggak harus direndam artinya. Tapi untuk cipratan air saya rasa nggak masuk di bagian one way-nya. Kita cek. Baik, untuk bagian one way. Nah, jadi seperti ini. Ini bukan zinc ya sahabat mancing ya. Ini plastik. Ya, tapi untuk model seperti ini memang agak sedikit rawan ya, apalagi bagian sini. Tapi sudah cukup lah untuk reel ultralight. Ini sudah cukup untuk mendorong ya. Sebenarnya kan ini hanya untuk mendorong bagian one way untuk mengunci saja. Jadi sudah cukup bagus ya. Nah, kemudian di sini ada seal. Ini yang saya bilang mirip dengan Iroli Sepia. Ini sealnya. Kemudian kita bakal cek di sini. Mungkin kita bisa copot bagian ini. Hati-hati. Nah, ini udah saya copot. Baik ya. Jadi ini bagian ball bearingnya sudah tertutup. Ya, double. Cukup kualitasnya juga cukup bagus.
cuman di bawah itu dia tidak ada lagi. Nggak tahu juga ya, kita bakal cek lagi apakah double bearing lagi apa enggak bagian sininya. Oke, jadi ini bagian one way atas, ini di bagian pinion. Nah, pinionnya juga seperti ini ya, cenderung pendek saja seperti ini. Ini bosnya. Kemudian kita cek. Oh iya, jadi bagian sini juga memang sudah nggak ada lagi ball bearing yang saya temukan ya. Nah, kemudian kita bakal bongkar bagian body atau bagian utamanya. Saya pengen lihat juga, penasaran karena ini bagian body kok kelihatan gemuk ya. Jadi kalau perkiraan saya sih harusnya drive gearnya juga tebal, kemudian mungkin bagian slider juga ada nanti slider bar, kemudian dan segala macamnya. Kita bakal cek. Oke, ini berantakan semua nih. Oke. Nah, baik, seperti halnya dugaan saya ternyata betul. Nah, ini ball bearing yang ada itu malah besar sekali, tebal juga. Kemudian di sini ada washernya, ada satu washer dan ini sudah tertutup ya. Ball bearingnya tebal sekali. Kemudian kalau kita lihat di sini juga model slider di bagian bawah ya, ini cukup besar slidernya. Dan ini bagian drive gearnya baik seperti ini. Ini cukup ya standar sih, cuman pendek ya ini sobat mancing ya, pendek. Dan menurut saya kalau drive gear yang pendek itu sebenarnya bagus ya. Malah yang tebal adalah bagian ini oscillating gearnya. Nah, ini yang bagus nih sobat mancing. Ini yang penting sebenarnya. Karena ketika ini panjang, jadi ada momentum di mana ini kan harusnya menahan ya sobat mancingnya. Jadi ketika ditahan juga oleh oscillating gear, ini juga cukup bagus. Akhirnya lumayan mantep lah untuk kita gunakan. Susah ngambilnya nih. Ada kunciannya kali. Baik sahabat mancing ya. Jadi ketika saya bongkar, ketika bautnya saya lepas, ini ternyata di sini ada ball bearingnya juga. Nah, ini ada ball bearing di bagian sini. Kemudian ini oscillating gear yang sangat tebal. Pertama kali saya mendapatkan oscillating gear yang begitu tebal seperti ini saat mancing hanya di Iroli Savana ini saat mancing. Jadi ini dia saat mancing real Iroli Savana. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal, saat mancing bisa cek di deskripsi kalau nggak percaya, atau di sini saya cek, saya sertakan saat mancing screenshotnya. Jadi untuk memancing ultralight sampai di kedalaman 30-40 masih oke, paling dalam lah itu saat mancing ya. Dengan menggunakan PE yang nyaman itu 0,4 atau 0,6 lah, jangan terlalu besar saat mancing. Jadi ini untuk memancing ultralight juga bisa menggunakan untuk mancing casting. Oke, yang ingin dapetin silahkan cek di deskripsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Baik, ini dia reelnya. Cukup elegan ya. Ini reel mirip dengan reel kelas ya lumayan tinggi ya, dimana sahabat mancing mungkin agak sedikit kenal dengan model satu ini. Ini mirip dengan merek yang sudah ternama, yang mempunyai tipe Sienna. Sahabat mancing mungkin pernah kenal atau dengar reel itu ya. Tapi ini seri murahnya, dan saya rasa dengan model seperti ini sudah cukup kokoh ya, apalagi untuk bermain memancing ultralight sahabat mancing. Oke, yang pengen dapetin silahkan cek di deskripsi sahabat mancing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.